Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom para orang tua yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua di dalam tayangan ibadah online NDC Kids at Home. Dan saya juga senang kalau saudara terus setia mendampingi anak-anak saudara untuk beribadah secara online. Para orang tua yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemuritan sejatinya harus dimulai dari rumah. Anak-anak kita harus mulai diperkenalkan kepada Tuhan Yesus dari rumah. Iman itu harus bertumbuh di dalam keluarga. Dan saudara, saya mendorong setiap orang tua untuk secara aktif berperan memuridkan anak-anak kita dari rumah, mengajarkan mereka untuk berdoa, mengajarkan mereka untuk membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, mengajarkan mereka untuk merenungkan firman Tuhan, membangun mesbah keluarga di dalam keluarga saudara. NDC Kids menyediakan ibadah online bagi anak-anak saudara, dan kami juga memiliki small group di mana anak saudara bisa bergabung, memiliki komunitas di antara teman-teman sebaya mereka, dan mereka bisa bertumbuh bersama-sama, membagikan pengalaman-pengalaman hidup mereka, iman mereka satu sama lain. Dan juga kami punya Parenting 101, di mana saudara bisa menemukan tips-tips singkat, tips-tips yang ringan untuk melakukan pemuritan, untuk melakukan parenting kepada anak-anak saudara, sehingga anak-anak kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan saudara, mari kita mulai pemuritan ini dari rumah. Masa-masa pandemi ini mungkin sudah begitu lama dan kita mungkin sudah begitu jenuh, tetapi marilah kita tidak jemu-jemu untuk memuridkan anak-anak kita. Pada kesempatan ini saudara, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak yang berulang tahun di bulan April. Ya, kami ingin mendoakan mereka dan inilah nama-nama mereka. Mari saudara, saya undang kita semua untuk sama-sama mendoakan anak-anak yang berulang tahun di bulan ini. Mari kita arahkan tangan kita ke layar dan kita curahkan berkat, kita lepaskan berkat kepada mereka semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau pada bulan ini Tuhan kami boleh merayakan ulang tahun dari setiap anak-anak. Ya Bapa, biar kiranya tahun-tahun kehidupan mereka Tuhan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Kami percaya Tuhan, Engkau punya hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar yang akan Engkau berikan kepada mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kiranya masa depan mereka Tuhan Engkau berkati. Jadikan mereka anak-anak yang cinta Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan hamba juga berdoa kepada setiap orang tua yang sedang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau juga mencurahkan berkat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat dan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh mendidik anak-anak mereka di dalam iman, membesarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekalian dan para orang tua, kita ikuti ibadah online NDC Kids at Home bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Apa
kabarnya Kak Rahel? Baik, Kak Tasya. Luar biasa pasti ya. Luar Aku biasa. senang banget loh bisa ketemu Kak Rahel lagi, bisa ketemu adik-adik lagi semua yang ada di rumah. Tapi seperti biasa Kak, kan kita mau nyanyi, mau melompat buat Tuhan. Sebelumnya kita mau Berdoa dulu, berdoa Kak Tasya. dulu. Oke Kak. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, kami mau undang Tuhan Yesus untuk memimpin ibadah kami. Sehingga kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, Amin. Seperti biasa Kak, sebelum bernyanyi kita mau yel-yel dulu. Yang semangat ya Kak ya. Harus yang paling semangat ya. And this is Kids, praise the Lord. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me alone. It's so good to know, no matter where I go. To the right, to the left, turn around, straight ahead. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan semuanya. Oke, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan ya Kak ya. Kita mau siapin hati kita mau duduk diam untuk memuji dan menyembah Tuhan ya teman-teman semuanya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oke teman-teman, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah menyertai ibadah kami. Kalau sebentar, ajar kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, dan Engkau juga yang memberkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Putri akan melakukan percobaan loh. Percobaan apa ya? Adik-adik penasaran gak? Nah, di hadapannya Kak Putri sekarang udah ada alat dan bahan. Ada piring, air, lada, dan juga sabun. Nah, percobaan kita pada hari ini akan membantu adik-adik untuk mengerti firman Tuhan pada hari ini. Yuk sama-sama kita tuangkan air ke dalam piring ini. Nah, adik-adik lihat, airnya bersih ya adik-adik ya. Kemudian Kak Putri akan menuangkan lada ke dalam air ini. Nah, air yang tadinya bersih adik-adik sekarang udah menjadi kotor, udah menjadi keruh.
Nah, air dan lada ini adik-adik menggambarkan situasi ketika teman kita lagi marah atau saudara kita lagi berantem, lagi bertengkar, atau orang tua kita yang lagi sedih adik-adik. Nah, ketika kita dalam situasi seperti itu, ya perasaan kita jadi apa? Jadi gak nyaman, jadi gak damai. Ya, padahal firman yang sudah kita dengar minggu-minggu kemarin mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak pembawa damai. Karena Tuhan Yesus sudah mengaruniakan kepada kita damai sejahtera. Nah, adik-adik, ketika kita ada dalam situasi seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menjadi anak-anak pembawa damai. Seperti sabun ini. Ketika Kak Putri taruh, wow, coba adik-adik lihat. Lada-ladanya apa? Mulai menghilang dan ke samping dari air ini, dan air ini di tengahnya udah mulai bersih adik-adik. Nah, ketika kita ada dalam situasi yang seperti tadi, kita menjadi pribadi, menjadi anak yang membawa damai, ya, seperti ketika teman kita lagi marah nih ya, kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan kekesalannya. Kita bisa memberikan dia nasihat, atau ketika kita menjadi penengah, ketika saudara kita sedang berkelahi atau bertengkar, atau kita juga bisa menghibur orang tua kita ketika lagi sedih. Nah, adik-adik, ketika kita bisa membuat suasana menjadi lebih baik, pastinya perasaan kita akan jauh lebih damai, lebih senang ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Putri mau ajak kalian untuk menonton, melihat video yang satu ini. Selamat bermain dan hati-hati ya. Oh, Aku duluan. Aku duluan. Ku lebih dulu. Ku mau main. Ku mau duluan. Ku lebih dulu. Ku sampai duluan. Ya, aku duluan. main bersama, kau harus tunggu. Tunggu giliranmu. Saat main bisa bersama, belajarlah sabar. Berbagi dan bermain, berbagi dan bermain. Berbaik hatilah, berbaik hatilah. Ku lebih dulu, ku mau main. Ku mau duluan. Ku lebih dulu, ku sampai duluan. Ya, aku duluan. Ayolah bergiliran agar semua senang. Semua gantian, itu caranya. Mari berbagi, oh gantian, semua senang. Ku lebih dulu, ku mau main. Ku mau duluan. Ku lebih dulu, ku sampai duluan. Ya, aku duluan. Gantian main bersama, itu caranya. Gantian main bersama, bersenang-senang. Mari berbagi, itu caranya, berbagi bersama. Di Alkitab ada seorang tokoh yang membawa damai adik-adik dengan cara menjadi penengah. Adik-adik tahu nggak penengah itu apa? Nah, penengah itu adalah ketika dua orang sedang bertengkar, si penengah akan menjadi
orang yang membantu kedua orang ini sehingga tidak bertengkar lagi. Nah adik-adik, yuk kita dengerin ceritanya Kak Hani. Abigail adalah istri dari seorang yang sangat kaya bernama Nabal. Nabal ini memiliki banyak sekali hewan ternak. Dia memiliki 1.000 kambing dan 3.000 domba. Tapi walaupun Nabal seorang yang kaya, ternyata dia ini adalah orang yang jahat dan kasar. Sedangkan Abigail istrinya adalah seorang istri yang cantik dan juga bijak. Suatu ketika, Daud dan para pasukannya sedang berada di dalam pelarian dari kejaran Saul. Ketika mereka istirahat, Daud dan para pasukannya merasa lelah dan juga mereka lapar adik-adik. Nah, lalu Daud mendengar, oh ternyata Nabal sedang berada di Karmel. Aku mau meminta makanan kepada bapak Nabal. Lalu Daud mengutus 10 orang untuk pergi meminta makanan kepada Nabal. Lalu 10 orang utusan ini pergi menghadap Nabal. Lalu mereka setelah bertemu dengan bapak Nabal, mereka berkata dengan baik. Dan juga mereka meminta belas kasihan bapak Nabal untuk dapat membagi makanan kepada Daud dan para pasukannya. Tapi adik-adik tahu nggak apa jawaban bapak Nabal kepada mereka? Bapak Nabal bilang, "Pergi, aku tidak akan memberikan kepadamu makanan sedikit pun." Wah, Nabal ini ternyata jahat dan kasar adik-adik. Lalu para utusan Daud pulang kepada Daud dan memberikan kabar yang dikatakan oleh bapak Nabal. Lalu mendengar hal itu, Daud menjadi sangat marah. Daud berpikir, selama ini yang suka membantu menjaga para gembala dan hewan ternaknya Nabal kan aku dan para pasukanku. Lalu sekarang dia berbuat jahat, balas perbuatan sikap baikku. Wah, lalu Daud meminta para pasukannya untuk membawa pedang. Ayo kita balas Nabal, kita berperang kepada Nabal. Wah, adik-adik, mendengar berita itu, Abigail istrinya cepat-cepat menyuruh para hamba-hambanya semua untuk membawa berbagai makanan kepada Daud dan para pasukannya. Selain itu, Abigail dan para hambanya datang menghampiri Daud. Setelah Abigail bertemu dengan Daud, Abigail segera sujud sampai ke tanah untuk meminta maaf atas perbuatan jahat suaminya, yaitu bapak Nabal. Lalu adik-adik melihat ketulusan ibu Abigail ini, Daud tersentuh hatinya. Lalu dia menjadi reda amarahnya. Setelah itu Daud mengampuni bapak Nabal. Akhirnya tidak terjadi peperangan antara Daud dan Nabal. Ternyata Abigail menjadi pembawa damai ya untuk Daud dan juga Nabal. Apa yang dilakukan Abigail itu adalah tindakan pembawa damai dan tentunya menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Abigail membantu Daud untuk merasa lebih baik dan mencegah Daud untuk melakukan hal yang salah. Adik-adik, kita harus mencontohi Abigail ya. Ketika ada teman kita yang marah, yang kesel, kita bisa ajak dia bicara dan memberikan nasihat kepadanya. Ketika ada saudara kita yang bertengkar, kita juga bisa membawa damai di tengah-tengahnya. Nah, kita juga adik-adik bisa menawarkan bantuan atau melakukan apa saja yang bisa membawa suasana menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, berikut ada video yang menarik nih. Yuk kita lihat sama-sama.
seperti video yang sudah kita lihat tadi ya adik-adik, ternyata ketika kita menjadi pembawa damai, kita akan disukai oleh orang-orang yang ada di sekitaran kita nih adik-adik. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena akan disebut sebagai anak Allah. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama menjadi pembawa damai supaya orang-orang yang ada di sekitaran kita bisa bahagia dan pastinya kita bisa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik udah siap belum untuk menjadi pembawa damai? Wah, seru banget ya firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik di rumah ikutin gerakan Kahani ya. I am a peacemaker. Bisa ya, gampang. Sekali lagi yuk. I am a peacemaker. Wah, kita mau belajar ya dari teladan Abigail ini. Dia membawa damai dimanapun dia berada. Setelah selesai ibadah online ini, kakak mau ingetin nih, ayo adik-adik segera ikut dalam small group. Buat adik-adik yang belum tergabung ke dalam small group, kalian bisa mendaftarkan diri melalui link berikut atau melalui nomor WhatsApp berikut ini. Kakak juga mau mengingatkan untuk setiap papa dan mama yang memiliki anak berusia baby sampai dengan TKB untuk dapat mengunduh aktivitas kita hari ini yang terdapat di dalam aplikasi NDC. Dan bagi papa dan mama yang memiliki anak yang sudah duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD juga dapat mengunduh pertanyaan diskusi kita yang juga terdapat di dalam aplikasi NDC. Semua materi hari ini dapat kita download, dapat kita unduh, dan dapat kita gunakan di dalam Parenting 101. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita mau ikutin gerakan ayat hafalan kita hari ini yang dibawakan oleh teman kita. Hai teman-teman, nama saya Lexa. Lexa membaca ayat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Good job adik-adik semua. Kakak percaya kita pasti bisa menghafal dan mengikuti gerakan ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita mau menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kahani mau ajak semua adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai dimanapun kami berada. Kami mau menyatakan kasih Tuhan dan kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah, Tuhan yang pimpin sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.